Mengungkapkan siapa? Selain kitab Injil, Matius, Markus, Lukas. Selain itu semua, kitab-kitab Injil yang bercerita tentang kehidupan Yesus, ternyata kitab Wahyu mengungkapkan tentang Yesus. Dan di kitab Wahyu ini, Yesus Kristus dinyatakan atau diungkapkan. Dalam Wahyu 1 ayat 3 juga dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar. Ada dua hal di situ. Kata-kata nub ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi kalau belajar semangat ya, oke. Karena itu nggak tertutup. Yang pertama, dari nama kitabnya aja adalah kitab yang menyatakan, kitab yang mengungkapkan, reveal, revelation. Itulah bahasa artinya wahyu, pewahyuan, dinyatakan. Dan yang dinyatakan siapa? Bukan orang-orang, bukan mungkin kalau pernah baca ada banyak, ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 jemaat, ada lagi binatang dari laut, binatang dari darat, ada banyak hal di dalam wahyu itu adalah tentang Yesus. Dan ayat 3 sampaikan berbahagia. Bahasa Inggrisnya blessed. Blessed itu terberkatilah mereka yang membaca. Pertama, kita membaca supaya terberkati. Yang kedua, mereka yang mendengar. Teman-teman mendengar. Saya pun mendengar suara Tuhan, sama-sama kita mendengar. Dan yang terpenting, yang ketiga adalah yang menuruti apa yang ada tertulis dalam kitab ini. Nah, sebuah fakta bahwa kitab Wahyu sendiri memiliki 404 ayat. Itu kurang lebih 404 ayat. Dan dari 400 itu setengah lebih, atau mungkin 60-70%, 276 ayat, terdapat dalam kitab suci yang lain. Jadi ternyata kitab Wahyu bukan kitab yang sendirian. Dia, bayangkan, setengah lebih ada di kitab suci yang lain. Dan porsi paling besar, ada yang tahu temannya kitab Wahyu ini siapa? Bisa komen di kolom komentar, atau mau unmute boleh. Kitab apa? Saya lihat Kak Rebecca berkomat kami tapi nggak kedengaran. Oke, kitab Daniel. Oke, kitab Daniel. Kenapa? Karena nanti teman-teman lihat ketika baca kitab Wahyu, oh banyak yang disebut di Daniel juga, gitu. Jadi ini banyak para scholars Alkitab, pelajar Alkitab sampaikan bahwa ini kitab kembar, karena banyak istilah yang sama yang digunakan oleh dua penulis ini, yaitu Daniel dan si Yohanes. Bukan si Wahyu ya, namanya Wahyu, tapi yang nulis Yohanes. Nah, di dalam dua kitab ini ada banyak hal yang disebut dengan nubuatan atau prophecy. Dan nubuatan ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan kebesarannya supaya kita percaya. Jadi ini bukan sekedar ramalan-ramalan zodiak atau ramalan-ramalan apa ya, alih-alih nujum. Oh enggak, kita akan lihat satu aja, satu ramalan atau satu nubuatan. Kalau ramalan bahasa umumnya ya, bahasa Alkitabnya nubuatan, nggak masalah buat saya. Satu nubuatan yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Kalau Tuhan yang kita sembah itu betulan, real, maha besar. Supaya apa? Kalau itu semua terjadi, supaya kita percaya. Dan ayat kita dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10 disampaikan begini. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tuhan bilang kepada Yesaya dan kepada umat Israel, Allah itu cuma aku, nggak ada yang lain. Tapi ayat 10 dia kasih tahu ciri-cirinya apa. Karena kan semua mengaku menyembah Allah nih, menyembah Tuhan yang benar, pencipta halik semesta alam. Itu yang mampu memberitahukan dari mulanya. Jadi mau tahu Allah yang benar seperti apa, adalah Allah yang mampu mengungkapkan masa depan. Dan masa depan ini kayaknya akan jadi kecelakaan nih, akan ada tabrakan, kecelakaan transportasi di darat, di laut, di udara.
Ya, kalau orang atau satu oknum yang mampu memberitahu 2.500 tahun ke depan, dan ketika 2.500 tahun itu lewat dan itu semua kejadian betul, kira-kira siapa dia? Manusia. Tidak mungkin. Dialah Allah pemegang alam. Daniel pasal 2. Ini bagian awal, kita belum sampai ke wahyunya. Kalau saudara setia, saudara akan dapatkan datang di setiap hari Rabu malam. Tapi kita mulai dari yang paling pertama. Sebuah pelajaran yang sederhana yang mau saya tanamkan kepada kita adalah bahwa keyakinan iman bahwa Allah yang kita sembah melalui Alkitab yang saudara baca, yang kita sudah pelajari beberapa sebelumnya, adalah Allah yang benar lewat mimpi seorang raja dahulu kala. Dalam Daniel pasal 5 ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Ada yang belum kenal dengan dia? Bisa kenalan, buka Alkitabnya, baca Daniel 2. Oke. Dia bermimpi. Ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ada yang pernah mimpi di sini, lalu hatinya jadi gelisah dan nggak bisa tidur? Biasanya mimpi apa kalau gitu? Mimpi serem atau dikejar-kejar kucing. Artinya mimpinya nggak bagus. Karena raja ini hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Kalau bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Jadi mimpi ini menggelisahkan hatinya. Tapi masalahnya dia lupa. Ada juga yang pernah mimpi tapi lupa, habis itu paginya ada pernah? Ya itu rahasia tuh artinya. Yang diungkapkan Tuhan tapi mau dinyatakan. Nah, perlu ada sang penafsir. Nah, oke. Lalu ayat yang ke-26 sampai 28 dikatakan, ini kita loncat-loncat secara intinya saja, bahwa raja mengundang semua orang-orang pintar, para ahli nujum itu kayak pelihat-pelihat, dukun-dukun, diundanglah semua orang bijaksana yang ada di kerajaan Babylon itu untuk bilang, hey, saya mimpi, tapi hati saya gelisah, saya nggak tahu, saya nggak ingat, tolong ceritakan mimpi saya dan apa maknanya. Kira-kira itu pertanyaan yang gampang atau sangat sulit? Sangat sulit. Itu ibarat kata mungkin saya bilang ke teman-teman semua, aduh saya mimpi semalam nih, tolong dulu Kak Heni kasih tahu mimpi saya dan artinya. Ya nggak mungkin, mungkin Kak Heni bilang nggak waras ini orang kan, gitu. Begitu pula raja ini, dia minta sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia manapun. Ini bukan soal pintar atau bodoh, tapi itu memang di luar kemampuan dari manusia. Nggak bisa. Dia aja lupa yang mimpi, apalagi yang nggak mimpi. Itu makanya para para orang-orang bijaksana di situ bilang, Tuanku Raja, kasih tahu dulu mimpinya apa, baru kami artikan. Nah, tapi raja ini kan nggak bodoh-bodoh banget. Kalau saya ceritakan, kamu bisa ngarang-ngarang arti. Kalau cuma ngarang-ngarang arti kan gampang. Orang bijak-bijak kan bisa buat begitu. Tapi raja ini bilang, kalau kalian nggak bisa bikin gitu, semua akan saya bunuh. Dan inilah tercatat dalam ayat 26 sampai 28. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belshazzar, udah dirubah. Karena Daniel dan ketiga temannya, Hananya, Misael, Azaria, ini nama Ibrani mereka, nama asli, oke, mereka juga termasuk golongan orang-orang bijak. Jadi kalau mereka juga nggak bisa nafsirkan, ya mereka juga ikut terbunuh. Lalu ditanya sama raja, sanggupkah engkau memberitahukan padaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Dia tanya, sanggup gak? Lalu apa jawab Daniel? Rahasia yang ditanya Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada orang kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Gak ada manusia yang bisa raja. Tapi dia jawab, tapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan, apa katanya? Rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi Daniel mengarahkan pikiran raja, bayangkan, membawa pemikiran raja kafir ini kepada, oh di surga ada Allah. Manusia, nah itu juga pelajaran buat kita teman-teman.
Kalau teman-teman punya pergumulan, sesuatu, ada rahasia di masa depan yang teman-teman gelisahkan, apa yang akan terjadi ke depan, jangan datang kepada manusia. Even yang pintar sekalipun, yang bijak sekalipun, datang kepada yang di atas, Tuhan. Karena di surga, ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Minimal kalau kalau Tuhan tidak menyingkapkan itu buat kita, Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk menjalani apa yang akan terjadi di depan. Itu makanya kita perlu datang pada Tuhan, bukan pada animasi yang seperti demikian. Tanya itu kepalanya dari emas tua, dada lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dan besinya, dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada lagi bekas-bekasnya yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, kurang lebih begitulah cerita yang diceritakan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Dan di ayat yang ke-36 Daniel sampaikan, itulah mimpi Tuhanku. Saya bisa bayangkan bagaimana Nebukadnezar waktu ceritakan Daniel, oh iya, udah mulai ingat, mas, itu mimpi yang dia pernah lihat itu. Dan Daniel sampaikan, begitulah mimpi Tuhanku. Lalu Nebukadnezar nggak puas sampai situ. Lalu dia sampaikan, apa artinya kalau begitu? Ada patung dan ada batu yang datang menimpa. Ini pertanyaan besarnya. Dan kita akan lihat apa maknanya. Dan maknanya kita nggak ngarang. Di dalam ayat yang ke-38, Daniel sampaikan, Tuanku. Artinya, kepala emas dari patung besar yang dilihat oleh Nebukadnezar ini adalah melambangkan kerajaan Babylon, kerajaan yang diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Dan Babylon memerintah dari tahun 600 harus dari emas, berlian atau permata yang itu merupakan di antara semua kerajaan lain. Struktur dari kotanya ini sungguh luar biasa. Besar disebut dengan kuil Marduk. Ini kuil Marduk ya. Bahkan seorang penulis sejarawan bilang bahwa kayaknya di Babylon ini lebih banyak emas daripada debu. Bisa bayangkan ya, daripada debu. Dan kuil Marduk besar, tingginya 90 meteran, ditutupi Marsnya saja ada 18, mungkin dikali sejuta sudah berapa itu ya. Dan tidak heran Tuhan berfirman ke emas itu. Dan bukan hanya emas, tapi juga ada taman-taman gantungnya yang luar biasa, yang kalau sekarang mungkin sudah nggak ada, tapi ini berlokasi di daerah negara sekarang, negara Irak. Ini kecanggihan teknologi kerajaan Babylon pada masa itu. Dan inilah kerajaan Babylon yang dilewati oleh sungai besar, sungai Efrat. Dan ini berguna. Teman-teman lihat, zaman dulu sebuah kota-kota, mau kota Yerusalem, kota Niniwe, kota-kota besar itu semua bentuknya hampir sama. Kotak lalu dikelilingi oleh tembok dan warganya tinggal di tengah semua. Mereka kalau bertani berladang itu di luar dari kota semuanya. Nah, itu sebabnya kalau mau menyerang sebuah kota, tentara itu akan kepung, nggak usah masuk,
tapi tentaranya kelilingin aja, kepung aja gitu, supaya mereka orang-orang di dalam, ini yang terjadi sama Yerusalem waktu hancur tahun 70, supaya orang yang di dalam nggak bisa keluar ambil panen makanan di sawah mereka, di kebun mereka, lama-lama mereka mati di dalam atau menyerah, ya udah kami nyerah gitu. Tapi Babylon ini karena sungainya ada di tengah kota, mereka nggak kekurangan air, terus bisa. Sekalipun ada kerajaan lain mau lawan Babylon, mau mengepung mereka, Babylon punya persediaan makan untuk 20 tahun. Bayangkan. Jadi orang nggak mungkin juga tentara mau nungguin mengelilingi kota Babylon selama 20 tahun. Itu sebabnya Babylon, Raja Nebukadnezar sangat yakin tidak akan dapat ada kerajaan yang mampu menaklukkan mereka. Selain karena dia ada sungai, temboknya pun besar, lebar. Kurang lebih ada 30 meter. Ini menurut catatan sejarah. Lebar temboknya, tingginya 100 meter. Jadi kalau lebarnya 30 meter, catatan sejarah bilang bahwa di atas itu mereka, para penjaganya, satpam-satpamnya, pengawal-pengawalnya itu bisa sambil main-main lomba tembok pertahanan. Sangat tidak mungkin dengan model kota seperti itu ada air di tengahnya. Mungkin kalau ada meriam zaman sekarang pun belum tentu bisa menembus. Dan ini gerbang Ishtar dari kota Babylon yang sekarang kalau nggak salah ada di Eropa sana, museum di Inggris. Dan ini salah satu 7 keajaiban dunia pada zamannya waktu itu. Dan Nebukadnezar berpikir bahwa Babylon ini nggak akan bisa dikalahkan. Itu sebab kekurangan saya, apakah Babylon, kerajaan Babylon gereja? Nama kerajaan Babylon ada? Teman-teman? Dah. Oke. Kerajaan kota sehebat, sampaikan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, yang diurapi bahasa Ibrani itu Mesias, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa dan melucuti raja-raja, dan ini sampaikan membukakan baginya 2 pintu supaya pintu-pintu gerbang tidak ditutup. Dan ini cara Kores membawa tentara Persia masuk ke Babylon dengan cara apa? Tuhan membukakan 2 pintu. Jadi waktu, kalau teman-teman ingat cerita kerajaan Babylon di Daniel pasal yang ke berapa ya? Kelima mungkin ya, yang ada tulisan-tulisan di dinding. Udah pernah ingat ceritanya? Tulisan rajanya sudah bukan Nebukadnezar, tetapi ya Daniel pasal 5, tetapi sudah Raja Belsazar, yang ada tulisan mereka lagi pesta-pesta, lagi makan-makan asik-asik, lalu ada tulisan, ada tangan kelihatan menulis di dinding dengan tulisan Mene Mene Tekel Ufarsin. Ingat ceritanya? Nanti boleh dibaca Daniel pasal 5. Dan di situ mereka sedang pesta pora. Karena saking bahagianya mereka sehingga pintu gerbang yang mana biasanya ditutup sekarang lupa ditutup. Itu yang tadi dibilang Yesaya 45 tadi. Tuhan membukakan 2 pintu supaya mereka bisa masuk dan melucuti raja-raja. Ini yang dilakukan. Jadi karena terbuka 2 pintu, lalu yang dilakukan oleh Kores adalah sungai Efratnya itu dialirkan supaya kering. Jadi mereka bikin got, saluran, nanti bisa dilihat, dicek di sejarah, lalu dikeringkan itu air sehingga mereka bisa masuk lewat pintu yang terbuka itu dan masuk di jalan yang kering, dan mereka menghancurkan kerajaan Babylon di saat mereka sedang lengah, selengah-lengahnya tidak siap. Dan itulah yang dituliskan dalam Alkitab. Dan akhirnya Babylon pada saat itu jatuh. Dan cerita ini bukan karang-karang karena tercatat di silinder Kores. Ada di museum di Inggris, di London. Boleh cek sendiri ya. Saya juga nggak bisa ke sana. Oke, dan berikutnya adalah kerajaan Media Persia yang memerintah
dunia dari tahun 539 sebelum Masehi sampai 331. Dan ini dilambangkan dengan lengan dan dada dari perak. Karena ada dua lengan kita kan ada dua, dan ini juga dua kerajaan yang bersatu. Kerajaan Media, dan juga kerajaan Persia. Makanya disebut dengan kerajaan Media Persia. Tetapi ini juga nggak bertahan lama. Nggak bertahan selamanya, walaupun cukup panjang, tapi nggak bertahan selamanya. Kenapa? Karena Tuhan kembali dalam nubuat ini. Tuhan sudah menyatakan apa yang akan terjadi berikutnya. Dan ayat 39, tadi ayat 38, sekarang 39, kemudian suatu kerajaan lagi, kata Daniel kepada Raja Nebukadnezar, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Dan kalau begitu, siapa kerajaan yang mengalahkan Medo Persia yang Tuhan sampaikan berikutnya? Yunani. Oke, di situ juga ada di ceritanya ya. Nanti bisa dibaca lengkap Daniel pasal 2. Kerajaan Yunani. Dan seorang yang hebat di bawah pemimpinan Alexander the Great, yang namanya termasyhur ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia juga orang tahu Alexander Agung ini. Dan penulis sejarah sampaikan, ada yang bilang begini, saya yakin bahwa tidak ada bangsa, kota, atau seseorang di mana tidak terjangkau oleh namanya. Ini sejarawan. Dan disampaikan juga, tampak bagi saya seperti ada tangan Tuhan memimpin, baik kelahiran maupun tindakannya. Jadi Alexander the Great ini seakan dalam kehidupannya dipimpin Tuhan. Ini penulis sejarah ya. Maksudnya dia betul-betul seperti seorang yang sudah dinubuat untuk mengalahkan Persia dengan usia yang sangat muda. Dia hampir menguasai seluruh dunia sampai dari Timur Tengah sampai hampir ke India hanya dalam tempo 10 tahun. Dan Yunani adalah tentara-tentara yang terhebat karena nggak pernah kalah dalam perang. Tapi itu cerita lain. Oke. Nah, pertanyaan buat kita, apakah tangan Tuhan juga membimbing hidup saya? Alkitab katakan Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Jadi ini juga kita perlu sadari bagaimana tangan Tuhan membimbing kita sejak lahir sampai saat ini dan sampai di seterusnya hingga akhir hayat kita. Lalu kenapa Yunani disebut sebagai kerajaan dengan tembaga? Nah, karena saudara-saudara bisa lihat bagaimana orang-orang Yunani menggunakan bukan emas seperti orang Babel, bukan juga perak, tapi lebih banyak menggunakan tembaga. Makanya tentara Yunani biasa disebut dengan ini tentara-tentara tembaga nih, bronze. Oke, the bronze armies gitu. Nah, sayangnya Alexander Agung yang mampu mengalahkan banyak bangsa-bangsa dan negara, tapi dia nggak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Meskipun masih perdebatan bagaimana dia mati, tapi sebagian besar meyakini bahwa dia mati karena mabuk. Dia nggak bisa menguasai diri. Dan ini yang disebut dalam Amsal yang Raja Salomo sampaikan. Seorang apa katanya? Seorang yang mampu mengendalikan dirinya lebih daripada seorang pahlawan yang mampu merebut kota. Dan itu sangat cocok dengan contoh Alexander Agung ini. Dia bisa kalahkan kota-kota, dia bisa kalahkan kerajaan-kerajaan, tapi dia nggak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dan Yunani pun kerajaannya berakhir sampai di tahun 168 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita baca 40. Setelah dari tembaga paha, lalu ayat 40, sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat, keras seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan apalah kerajaan ini? Itulah kerajaan Roma, dan Roma berkuasa dari 168 Masehi sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Ini dilambangkan dengan paha, kaki ya, kaki bukan paha ya. Ya, pinggang tembaga, lalu paha dan kaki dari besi. Dan di kerajaan Roma inilah Mesias itu lahir, hidup, mati, dan bangkit. Dan Yesus Kristus menjadi pusat dari sejarah di mana tema dari nubuatan itu ada. Bahkan penanggalan kita pun senternya itu Yesus. Orang dalam agama apapun menggunakan hal yang sama. Di tahun 2024 kita sekarang, Yesus jadi pusat yang membelah atau memisahkan sebelum Masehi dan setelah Masehi. Itulah betapa pentingnya. Bahkan dunia mengakui ya sosok Yesus Kristus yang dari Nazaret itu sebagai sentral, pusat dari sejarah.
Dan ayat 41 disampaikan demikian. Dan seperti Tuhan kulihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang perik dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu akan terbagi. Memang dia. Setelah dari kaki sampai ke jari kaki, ini telapak ini, foot. Kalau tadi leg, ini footnya. Tapi di kakinya ini besi juga. Hanya sekarang bercampur sama tanah liat dia. Jadi artinya kerajaan berikutnya yang memerintah dunia adalah tetap kerajaan besi, yaitu kerajaan Roma, namun bercampur. Dan kakinya ada 10 jari-jarinya. Inilah kerajaan-kerajaan Eropa pada zamannya. Kaki dari besi dan tanah liat. Dan kerajaan Eropa ini sebagaimana kaki punya 10 jari, Roma tidak dikalahkan oleh siapapun, karena kakinya masih tetap dari besi, telapaknya, tetapi bercampur tanah liat, dan 10 jari kaki melambangkan 10 kerajaan di Eropa. 10 kerajaan pecahan Romawi kuno. Jadi Romawi, kerajaannya yang menguasai Eropa, sekarang kerajaan Romawinya kalah, ataupun gugur, tetapi ada 10 raja-raja di sana. Dan dalam bahasa zamannya adalah seperti yang ada di layar, teman-teman boleh lihat. Yang kalau sekarang Alamani itu Jerman, Burgundian, Swiss, France, Prancis, Lombards, Italia, Saxons, Anglo-Saxons ya, gereja Anglo-Saxons, Inggris, Suevi, Portugis, Visigoth, Spanyol, dan ada 3 kerajaan yang sudah nggak ada sekarang. Heruli, Vandals, Ostrogoth. Di Daniel 7 nanti teman-teman kalau kita punya waktu lanjut ke sana berikut-berikutnya. Kenapa? Karena 3 ini ada satu yang mematahkan 3 ini. Dan itu yang nanti akan menjadi kekuasaan antikris di zaman berikutnya. Oke? Karena ini sudah lenyap. Tapi kita nggak pelajari itu sekarang. Nah, ayat 43 sampaikan, seperti Tuhan kulihat, besi bercampur dengan tanah liat. Kira-kira bisa nggak besi campur tanah liat? Ada yang tukang besi bisa campurin tanah liat, nempel nggak itu besi? Itu tanah liat kepada besi. Bisa bercampur nggak? Nggak akan pernah bisa. Oke? Mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Dan kita bisa lihat dalam sejarah Eropa, bagaimana raja-raja di Eropa mau berusaha untuk menyatukan Eropa ini. Tapi nggak pernah bisa. Contohnya, rajanya Jerman atau Prancis kasih anaknya kawin supaya dengan anak kerajaan Jerman supaya kerajaannya bergabung bersatu, tapi nggak pernah bisa. Contoh besarnya juga seorang bernama Napoleon Bonaparte dari Prancis, seorang tokoh terkenal. Dia coba mempersatukan seluruh Eropa, dan waktu dia mau menyatukan seluruh Eropa, ada sebuah kisah di mana seorang pendeta Kristen datang kepada Napoleon lalu bilang begini kepada Napoleon, Kaisar Napoleon, berdasarkan nubuat dalam Daniel pasal 2, apa yang kita pelajari sekarang ini, pendeta itu bilang, saya memprediksi bahwa Anda tidak akan pernah bisa menaklukkan seluruh Eropa. Lalu apa kata Napoleon jawabannya? Dengan begitu sombongnya dia bilang, bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menghentikan saya. Itu kata Napoleon. Dan Prancis terkenal dengan ateismenya pada zaman itu, yang tidak percaya dengan Tuhan. Oke? Dan Prancis adalah kerajaan yang paling dominan pada saat itu di zamannya. Inggris itu kerajaan yang masih kecil-kecil, masih yang nggak besar-besar. Dan itu terjadi waktu pertempuran di Waterloo. Ada sebuah tempat namanya Waterloo. Kerajaan Prancis dengan artilerinya, bom-bom meriamnya. Kerajaan Inggris, masih cuma bawa, mungkin bayangannya tidak separah Indonesia bawa bambu runcing. Tapi kalah lah dalam segi militer kalah, alutsistanya kalah, Prancis ini sudah pasti menang. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan menurunkan hujan yang begitu deras, sehingga tanah itu jadi becek, bukan hanya becek, berlumpur, lalu meriam-meriamnya, semua alat-alat berat perangnya mereka itu nggak bisa digerakkan, dan di situ aja. Jadi mereka nggak punya senjata sama sekali. Sehingga akhirnya Inggris menang pada saat itu. Baru setelah kekalahan dari Waterloo itu, Napoleon sampaikan setelah kekalahannya, Allah yang maha kuasa terlalu kuat bagiku. Itu tadi, Napoleon sebelumnya bilang, aduh Tuhan sendiri nggak bisa hentikan saya. Tapi setelah dia kalah, dihentikan oleh Tuhan lewat hujan yang Tuhan kirimkan, dia katakan Allah sendiri nggak. Allah yang maha kuat itu terlalu kuat bagi.
Dan di era yang sedikit ke sekarang lebih sedikit modern, kita kenal ada namanya Adolf Hitler. Dia juga berusaha untuk menyatukan seluruh Eropa, tapi juga gagal. Dan ada banyak. Dan di dunia modern sekarang, di era modern, Eropa punya persekutuan bersama, ada gengnya, fellowship-nya, namanya Uni Eropa. Oke, tetapi Alkitab sampaikan tidak akan merupakan kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah lihat. Meskipun mereka punya Uni Eropa, punya mata uang euro buat menyatukan semua, tapi kerajaan itu tetap masing-masing. Bahkan terakhir kan kita dengar, kalau ada yang ikutin berita, Inggris keluar. Makanya dibilang Brexit, British exit. Oke? Dan itu yang terjadi. Jadi saudara bisa lihat teman-teman, bagaimana patung yang dilihat dalam mimpi Nebukadnezar dijelaskan dengan begitu detail, lengkap oleh Daniel, dari Tuhan pastinya, dan kita bisa recap bahwa kepala itu adalah kerajaan Babylon, lalu dada dari perak itu adalah Media Persia, pinggang tembaga itu adalah Yunani, kaki dari besi itu Roma, dan kaki besi tanah liat itu adalah Eropa yang terbagi. Dan kalau kita hitung, ada sekitar 2.500 tahun sejarah. Saudara bisa bayangkan, disampaikan oleh Tuhan kepada Nebukadnezar, diartikan oleh Daniel, Tuhan sampaikan selama 2.500 tahun ke depan, ini loh yang akan terjadi. Ini loh yang akan menguasai dunia. Dan semua terjadi tepat seperti yang dituliskan di dalam Alkitab yang saudara pegang sekarang, dalam Daniel pasal 2. Dan sedikit lagi kita lanjutkan, karena bukan hanya patung yang dilihat Nebukadnezar, tapi dalam mimpinya Nebukadnezar lihat apa lagi? Satu benda lain selain patung. Apa itu? Batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Dan batu ini adalah, kita baca ayat 45, tepat seperti yang Tuhan lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, artinya apa itu? Berarti ini bukan kerajaan manusia, tidak ada andil campur tangan manusia di situ. Karena batu ini terungkit lepas sendiri, nggak ada tangan manusia. Dari gunung dan remukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu, Allah yang maha besar telah memberitahukan pada Tuanku, Raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar atau pasti, dan maknanya dapat dipercayai. Dan apa batu itu? Kerajaan apa, teman-teman? Dalam 1 Korintus 10 ayat 4, Yesaya 28 ayat 16, saudara bisa lihat bahwa itu adalah kerajaan Yesus Kristus, di mana Yesus akan datang kedua kali dan menghancurkan seluruh kerajaan-kerajaan di dunia. Makanya waktu Yesus datang ke bumi kan, Yesus bilang, ketika murid-murid, bahkan bukan hanya murid-murid, orang banyak mendorong Yesus, ayo Yesus, kita bikin revolusi, kita bikin reformasi di sini. Kamu nanti jadi raja di Israel. Yesus bilang apa? My kingdom is not from here, from the world. Kerajaanku bukan dari dunia. Karena batu itu datang dari langit, dari surga sana. Terungkit, nggak ada tangan manusia. Jatuh menimpa kerajaan yang ada di dunia. Dan itu terjadi sebagaimana yang Daniel sampaikan di hari-hari terakhir. Dan kita di 2024 ini adalah kerajaan, tinggal di era kerajaan bukan Babylon, bukan Persia, bukan Yunani, bukan juga Roma. Kita ada di bagian paling akhir, di bagian jari-jari kaki. Yang mana setelah ini, menurut Daniel pasal 2, tidak ada kerajaan lain, tidak ada bagian tubuh lain setelah kaki, itu sudah paling akhir. Yang the next, yang terselanjutnya adalah batu yang akan datang menimpa. Itulah, tidakkah kita lihat bahwa memang hari-hari terakhir bang lagi, lalu ada juga kriminalitas, bahkan juga bencana alam makin lama makin tinggi. Teman-teman yang di timur mungkin sering dapat berita WA dengan gunung Raung, kalau saya nggak salah, yang meletus beberapa kali, lalu juga dengan di Taiwan yang baru gempa besar, sekarang gempa lagi. Waduh, kita ada di zaman-zaman terakhir. Setelah kita belajar secara singkat, padat, dengan cepat juga saya bawa supaya tidak terlalu lama, ini semua Yesus sampaikan dan dituliskan oleh Nabi Daniel dan dibaca sama kita sekarang dengan satu tujuan. Untuk apa? Di ayat yang ke Yohanes 14 ayat 29. Yesus katakan begini,
Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ingat ayat pertama Yesaya 49, aku Tuhan, nggak ada yang lain. Yang apa katanya? Yang memberitahukan hal-hal yang terdahulu. Hal-hal yang terkemudian, yang besok-besok, yang masa depan, aku kasih tahu dari sejak sekarang. Dan Yesus yang bicara di Yesaya, Yesus akan kepadamu sebelum terjadi. Supaya kamu percaya kalau hal itu terjadi. Dan nubuatan adalah salah satu bentuk kebesaran Tuhan yang nggak bisa ditiru, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa ditiru oleh manusia, bahkan setan sendiri. Karena setan pun nggak tahu masa depan. Kalaupun dia tahu masa depan, itu karena apa? Karena dia belajar Alkitab. Karena setan pelajar Alkitab yang sangat luar biasa. Dia tahu apa yang terjadi ke depan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan bisa tahu apa yang akan terjadi di depan, bukan karena kita pintar, bukan karena kita dukun, bukan karena kita peramal atau kita punya sixth sense, indera keenam, bukan. Tapi karena semua sudah dituliskan Tuhan dalam Alkitabnya. Tinggal persoalannya kita mau baca atau tidak. Kita mau pelajari atau tidak. Kalau kita, Wahyu 1 ayat 3 katakan, berbahagialah siapa? Yang membaca buat ini, sebab waktunya sudah dekat. Nah, ini baru satu, teman-teman, dalam nubuat yang ada di dalam Daniel, Wahyu, khususnya Daniel pasal 2. Dan masih ada banyak lain nubuat-nubuat yang sangat berguna bagi kita supaya kita tahu apa yang akan di depan. Itu sebabnya saya merekomendasikan ada satu buku, bukan buku sih, lebih tepatnya seperti majalah. Dan dengan majalah ini, teman-teman akan diajak menemukan bukti tak terbantahkan kebenaran Alkitab melalui pembuktian nubuatan dalam Alkitab secara mendetail. Ini ada 40 halaman, full color, judulnya Kingdoms in Time, kerajaan-kerajaan dalam masanya, dalam waktu. Nubuatan Alkitab terbesar dalam sejarah. Ada banyak nubuat-nubuat yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, dan majalah ini singkat, padat, berwarna, bagus, enak baca, dan saya rekomendasikan ini. Dan ada satu majalah Daniel Wahyu. Kalau teman-teman berminat dan ingin tahu, bisa hubungi saya ataupun Kak Heni sebagai host di sini dan admin. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi apa yang dilihat oleh Nebukadnezar merupakan sejarah dari zaman dia sampai nanti akhir ya, saudara. Luar biasa nggak sih? Saya berpikir-pikir, kenapa Tuhan harus kasih ini kepada orang kafir? Kita katakan kafir karena memang bukan artinya dia jelek. Karena teman-teman lihat di Daniel pasal 4, oke? Kita nggak bahas ini. Tetapi di Daniel pasal 4, itu cerita tentang apa? Nebukadnezar meninggikan diri, direndahkan. Di mana dia begitu sombong setelah dia tahu patung Nebukadnezar, patung itu ada emas, perak, oke? Lalu di Daniel 3, Nebukadnezar bikin apa? Masa kepala dari emas itu cuma kepala doang, kok badannya tiba-tiba jadi perak? Masa saya dikalahkan? Enggak, semuanya harus emas. Artinya apa? Semuanya harus saya. Babylon nggak akan pernah hancur, nggak akan pernah runtuh. Makanya di Daniel 3 dia buat patung besar juga. Tapi emas semua, dan suruh semua orang untuk menyembah. Ingat ya ceritanya ya, ada perapian nyala-nyala, si Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke api, dan seterusnya. Itu yang dilakukan Nebukadnezar, belum bertobat. Di Daniel 4, dia sombong, lalu Tuhan cabut akal budinya. Jadilah dia manusia setengah. Karena dia nggak punya akal budi, seperti binatang. Dihalau dia ke hutan, saya nggak tahu seperti binatang kayak gimana, mungkin dia bersikap aneh di istananya, atau dia ngawur, ngomongnya ngelantur, atau dia apa, sehingga dia dihalau. Dihalau maksudnya disingkirkan ke hutan. 7 tahun dia di hutan, kukunya udah panjang-panjang, mungkin rambutnya nggak pernah dipangkas, sudah seperti burung, lalu dan begitu. Tapi setelah 7 tahun itu, Tuhan kembalikan akal budinya, dan dia di ayatnya yang ke-37 menuliskan pasal yang keempat. Jadi Daniel pasal 4 itu bukan tulisan Daniel, itu tulisan Nebukadnezar, karena bunyinya begini. Daniel 4:37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga,
yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dan saya puji Tuhan, kalau kita masuk surga nanti kita akan ketemu dengan Raja Nebukadnezar. Dari situ saya dapat jawaban. Bagaimana, kenapa Tuhan harus kasih tahu sejarah dunia ini dari zaman dia sampai Yesus datang kepada dia Raja Kafir. Oh, ternyata Raja Kafir ini adalah anak Tuhan yang hilang, yang Tuhan akan tarik dan temukan. Dan semoga itu juga jadi bagian kita. Dan itu sebabnya kita punya harapan masa depan. Karena bercerita tentang batu, bukan hanya kerajaan-kerajaan dunia, tapi ada batu kerajaan Yesus Kristus yang akan datang, di mana dia akan datang kembali untuk menjemput kita, sesuai dengan janjinya. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bahasa Inggris itu, there are many mansions. Bahasa Indonesia tempat tinggal. Tapi saudara lihat bahasa aslinya itu mansions. Mansions itu artinya istana. Yang Yesus siapkan itu bukan rumah petak, sekedar berapa ya, kos-kosan, kontrakan. No, mansion. Di rumah Bapakku banyak mansion, banyak istana-istana. Jika tidak demikian, aku kasih tahu kepadamu. Tetapi aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, itulah kerajaan batu tadi, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana engkau berada, aku berada, kamu pun berada. Dan itu janji Yesus buat kita semua. Bila mana dia akan datang kedua kali, kerajaan batu itu untuk menjemput kita. Jadi sebagai kesimpulan dari pelajaran kita di malam hari ini adalah bahwa Alkitab yang saya dan teman-teman pegang semua, dan Allah yang ada tercatat di dalam kitab ini, khususnya di Daniel pasal 2, adalah Allah yang mampu menyatakan apa yang terjadi di masa depan selama 2500 tahun kemudian. Bukan hanya 2500 tahun saja, tapi lebih dari situ sampai zaman kita sekarang, dan itu ada di kitab Wahyu. Walaupun kita belum bukakan secara mendetail. Dan saya meyakinkan dan kita punya iman bahwa Allah Alkitab adalah Allah yang benar dan satu-satunya yang patut kita sembah dan kita muliakan. Saya tidak bilang Allah Kristen, karena itu seperti seakan-akan bahwa Allah agama lain, enggak, bukan begitu. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa kita sudah belajar tentang Alkitab kemarin, dan ini saya mau sambungkan, kitab yang kita miliki pada saat ini adalah satu buku yang diinspirasi oleh Tuhan. Dan apa yang tertulis di dalam ini bercerita tentang dia itulah Allah yang benar. Allah Alkitab. Karena Alkitab ini bukan hanya milik umat Kristen. Kitab ini adalah untuk semua orang. Supaya kita tidak seperti orang Yahudi yang hanya menyimpan kebenaran untuk diri kita sendiri, tapi firman kebenaran yang kita miliki ini adalah milik semua orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kita bersyukur suatu pelajaran yang sederhana bahwa kalau Tuhan mampu memberitahukan dan menjaga, memastikan bahwa 2500 tahun ke depan akan terjadi begini. Saudara bisa bayangkan tadi kan? Wah, ada yang mau menyatukan Napoleon, ada yang menyatukan Hitler. Enggak bisa. Tuhan jaga semua jalurnya. Tidakkah saudara dan saya juga percaya yang hidup kita, Mazmur katakan hanya 60 tahun, 70 tahun. Tuhan juga bisa jaga 60 tahun kita ke depan. Amin. Bahwa kita akan selamat, kita akan senantiasa dijaga, dipelihara. Hanya 60 tahun. 2500 tahun aja Tuhan bisa atur dunia ini, apalagi hanya 60 tahun hidup seseorang, hidup saya, hidup saudara. Pastikan bahwa kita memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan yang sama mampu untuk memelihara dan menjaga kita sampai masa depan kita, sebagaimana disampaikan sebuah rancangan damai sejahtera. Ini yang bisa saya bagikan di malam hari ini. Kiranya kita semua boleh mendapatkan berkat dan kita boleh tetap terus semangat dalam belajar firman. Kiranya nama Yesus Kristus yang dimuliakan. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Kak Alex atas penyampaian pelajarannya tentang bagaimana nubuatan supaya saya dan juga teman-teman semua yang ada di sini boleh percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu meningkatkan segala sesuatu yang terjadi ke depannya.
Amin, puji Tuhan. Teman-teman, dengan tidak membuang-buang waktu, kita tinggal 10 menit. Jika ada dari teman-teman yang rindu untuk bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh hambanya Kak Alex, boleh disilakan. Tetapi ada syaratnya, on cam ya, supaya kita saling mengenal. Soalnya yang tidak on cam, kayaknya tidak akan berikan dia bertanya. Karena ini saya tidak akan tahu siapa yang mau bertanya, walaupun saya tuh tidak tahu namanya, tapi orangnya juga harus kelihatan dong. Pembicara saja kelihatan, tapi teman-teman semua tidak kelihatan. Ini yang masalah. Jadi yang mau bertanya, jika dia tidak on cam, no, saya tidak akan izinkan. Oke, baik. Yang pertama dari seputar materi ya, karena kita waktunya tinggal 10 menit. Dari Kak Wilson, silakan. Oke, saya bertanya ya. Ini benar-benar ini luar biasa ya, Kak Alexander ya, Utajuru ya. Yang saya pernah ketemu juga ya di tempat lain ya. Ini kan saya bertanya, kita harus mempelajari iman ya, pengalaman dan puasa juga kasih ya. Dengan firman Tuhannya. Kita seringkali belajar firman Tuhan. Kalau kita seringkali ada juga ngantuk, ada juga bilang males, ada juga bilang juga ya apa ya kata-kata ya bilang ah nggak mau firman Tuhan, nggak mau belajar firman Tuhan itu ya banyak sih juga ya anak muda juga ya. Saya mau bertanya, apakah benar Tuhan ingin datang kedua kalinya untuk menyebut kita dalam tantangan kita percaya sama Tuhan? Nah, itu saya ingin bertanya itu ke satu ya Kak Utajuru ya, Alexandria. Nanti tolong kasih responnya ke saya nanti jawabannya. Nah, kedua, kedatangan Tuhan itu menyebut kita itu kita pas ketemu dengan Tuhan nantinya ya di surga. Apakah kita nanti dikasih pertanyaan kayak apakah kamu udah mempelajari di dunia Alkitab dari awal hingga akhirnya pasal berapa dan ayat berapa? Terus sih saya ingin bertanya supaya Kak Utajuru Alexander respon lah nanti yang pertanyaan kedua atau pertama. Itu sih Kak Alexander, terima Terima kasih kasih banyak atas Kak Wilson. Pertanyaannya ditampung. Eh, yang pertama, yang kedua ditampung dulu, nanti dirangkum, dijawab sekalian oleh Kak Alex. Kemudian yang kedua dari siapa tadi? Ingat, mau Bang dijawab Yolam, Bang pertanyaannya, Yolam, ada Yolam. syaratnya loh. Kalau matikan kamera tidak dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya ditampung minggu depan, hari Rabu depan baru dijawab. Yang kedua, siapa? Siapa kayak orang, silakan. Yang Yolam. bertanya dan kemudian dia matikan kamera, no, tidak dijawab pertanyaannya. Yang kedua, kayak orang, silakan. Oke, shalom buat temen. Maaf. Memang sih ya lagiannya. Oke, aku mau bertanya sedikit. Oh, maaf ya. Ini dalam saya juga aku mau minta maaf ya sebelumnya tadi di form susah banget ya. Tapi karena Kayak orang kebetulan aku kondusif join jadinya. Demi Off. Kamu lagi duduk, Sorry. apalagi tidur itu, bangun dulu lah. Ya. Iya, Sorry guys, maaf iya, biar bagus maaf jaringanmu. ya. Baru saja Iya. aku Bagus, sudah bagus, sudah bagus. Silakan. Ya. 1 menit pertanyaan. Baik, 1 menit ya, karena keburu-buru. Oke, aku mau bertanya sedikit. Ini kan soal kasih yang sempurna itu kayak gimana? Harus mencintai suami dan istri pun juga harus gitu aja sih, Kak. Saya belum mendengar apa-apa karena kan jarinanku WA aku kan bermasalah juga. Boleh bertanya sedikit, Kak? Apa ya? Soalnya gini ya, ini pertanyaannya hampir mirip ya ini. Bagaimana sih caranya kita memiliki kasih sempurna itu kayak gimana? Itu aja sih. Oke, Di baik. dalam 1 Petrus 2 ayat 3. 1 Petrus 2 ayat 3. Yang kasih sempurna itu kayak gimana? Terima kasih. Kalau mencintai suami dan istri. Terima kasih.
Oke, baik. Saya kalau ditutup kameranya, maka sorry, saya tidak akan Alah, izinkan pembicara untuk menjawabnya. Entah itu mau mengetahui bagaimana kasih kepada suami atau istri, itu tidak akan dijawab oleh Alex sebagai pembicara. Begitu pula penanya pertama. Ini aturan kalian ini buat supaya kita sopan menghargai pembicara yang ada. Nah, jika tidak mau bertanya dan kemudian matikan kamera, maaf Anda tidak dijawab. Oke, baik, mungkin ada penambahan dari dijawab Kak lah. Udah Martin mengerti. atau mungkin dari teman-teman yang lain yang rindu untuk bertanya boleh present atau ketik di kolom chat. Gini Bang, mau bertanya ini kan. Em, Tadi Abang singgung tentang di Daniel tentang Nebukadnezar. Ah, Kenapa Allah itu memberikan petanda sesuatu hal yang akan datang kepada orang yang tidak percaya? Sebelumnya kan dia belum tak percaya nih, tapi Allah berikan petanda bagi dia. Kenapa begitu? Ya, silakan Bang. Amin, puji Tuhan. Kalau kamu matikan kamera juga tidak dijawab loh pertanyaannya. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman masih ada 2 menit untuk yang rindu untuk bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Jika tidak ada, maka yang dijawab pertama adalah yang on cam. Apakah Kak Wilson mau dijawab pertanyaannya atau tidak? Kalau tidak, berarti silakan tutup kameranya dan Kak Alex jawab yang on cam saja. Silakan Kak Alex, pertanyaan dari Kak Wilson dan juga dari Kak Yoram. Ini pertanyaannya aduhai banget. Yang Kak Yoram dan juga Kak ini. Kak Martin, silakan Kak Alex. Baik, terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi saya agak nggak sempat nyatat. Yang pertama tadi, apakah benar Yesus akan menjemput kita? Terus apa lagi ya Ya, sambungannya tadi ya, Pak Wilson ya? Yang kedua tadi kan pertanyaan tadi kan ya itu tadi yang pertama ya. Kedua Yang kita pertama itu anak-anak aja. yang kedua kita anak-anak Tuhan ingin percaya sama Tuhan. Apakah kita ingin ikut perjalanan Tuhan itu ke surga itu kayak kita itu kan setelah dihakimi kan kita ingin mau mendapatkan apa ya suatu enak ya nikmati sama Tuhan ya itu kan saya memilih ada juga pemilihan apakah dibuang ke neraka atau dibuang ke apa dinaikkan ke surga. Nah itu saya ingin bertanya itu setelah sudah penghakiman akan melalui dari Tuhan itu ke Alexander. Nah, kita kan sudah mempelajari firman Tuhan ya, begitu banyak ya, udah mengerti ya firman Tuhannya. Kalau kita belum percaya sama Tuhan, itu pun ada satu enggak dua orang yang belum percaya sama Tuhan. Apakah dia ingin oke, pertanyaan saja. ya, Di ya, waktu-waktu kita dikejar waktu. Jadi kesimpulannya gini Kak Alex. Pertanyaannya Kak Wilson ini, apakah kita ini akan dijemput jika datang kedatangan Tuhan? Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang pertama itu, ketika kita di sana nanti kita ditanya kita belajar atau tidak, itu kesimpulannya. Jadi boleh Kak Alex jawab. Kemudian yang Ya, pertanyaannya kayak orang itu, kalau menjelaskan sedikit bagaimana kasih kepada suami dan kasih kepada istri. Jadi saya tidak tahu juga. Nanti Kak Alex yang jelaskan. Dan pertanyaan ketiga dari Kak Martin itu tentang Nebukadnezar ya disilakan. Halo, belum punya jodoh. oke. Yang pertama tadi, apakah benar Yesus akan jemput kita? Benar, karena Alkitab jelas bilang begitu. Oke. Tapi nanti kalau mau detailnya mungkin di pelajaran berikutnya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kan di kita kekristenan kan ada juga yang namanya rapture yang dipercayai. Nanti kita mau lihat mana yang Alkitabiah, bagaimana menengahi itu. Tapi ya Yesus jemput. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah di surga nanti akan ditanya sudah belajar Alkitab atau belum? Alkitab gak ada bilang begini. Cuma ini main logik aja lah ya.
Jawabannya sih tidak. Karena sampai surga itu kan karena kasih karunia. Tapi saya mau balik nanya nih, kalau misalnya nyampe di surga, terus ada yang jawab, oh saya nggak belajar Alkitab, kira-kira diturunin aja tuh, diizinin masuk ya? Kan nggak mungkin begitu. Jadi nggak akan ada pertanyaan semacam itu. Tidak akan ada pertanyaan semacam itu. Belajarnya sekarang. Nyampe di surga itu ya buah dari belajar kita sekarang. Karena jangan sampai, karena di neraka itu banyak juga loh yang belajar Alkitab loh. Betul nggak, Bang Martin? Banyak ya di neraka yang belajar Alkitab ya. Ya banyak. Orang-orang Yahudi yang menolak Kristus itu mau belajar Alkitab semua. Jews itu hafal loh. Torah itu, 5 kitab itu. Di luar kepala mereka hafal. Itu mereka ada kelas-kelasnya dari umur 12 tahun, 15. Mereka 12 tahun tuh udah keluar dari rumah bapak ibunya untuk ikut guru. Itu namanya mitzbat kalau saya nggak salah gitu. Jadi mereka udah belajar itu, udah hafal. Tapi ya tolak Kristus juga kan gitu. Jadi nggak akan ada pertanyaan. Lalu berikutnya tentang kasih yang sempurna, bagaimana kasih suami istri ya harus dialamin ya. Ini nggak bisa dijawab dengan pertanyaan. Saudara akan ngalamin itu bagaimana mengasihi. Tapi yang jelas begini, kasih sejati itu, kasih sempurna itu tidak pernah datang dari diri sendiri. Manusia nggak punya kasih semacam itu. Kan di dalam Alkitab kan, dalam bahasa Yunani kasih itu kan ada banyak tingkatan, betul ya? Ada phileo, kasih kepada sesama, ada storge itu kasih kepada saudara atau teman, kalau saya nggak salah. Lalu ada yang paling tinggi namanya agape, itu kasih Allah, betul ya? Begitu ya? Itu dalam tingkatan Yunani kasih itu ada jenisnya. Nah, agape itu manusia nggak ada yang punya. Jadi kalau saudara mau mengasihi dengan sempurna, saudara harus minta kasih itu dari yang punya, dari si agape, yaitu 1 Yohanes 4:8. Allah adalah agape, Allah adalah kasih. Karena kita nggak punya. Semua orang punyanya cuma kasih-kasih yang tadi itu, phileo, storge, yang dalam kasih-kasih sejenis itu masih ada kepentingan diri. Tapi agape itu kasih yang 100% buat orang itu. Memangnya Yesus, Tuhan untung apa dari dia datang hidup mati ke bumi ini? Apa untungnya? Profitnya apa? Kalau bicara bisnis, investasi yang diberikan surga itu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu kepada bumi ini, apa benefitnya? Keuntungannya apa? Nggak ada. Rugi banget. Ini bisnis buntung. Tapi kan bukan soal rugi untungnya. Itulah kasih itu, itulah agape itu. Dan kita bersyukur untuknya. Jadi itulah yang jelas minta gitu. Karena nanti kalau mau, kayaknya Bang Yoram sudah ngebet ini untuk menikah gitu ya. Nah, ini yang saya alamin. Tapi ini ya hanya bisa dijalani, nggak bisa dipakai teori-teori. Kalau mau nikah itu semua orang yang nikah, saya bisa, bukan saya jamin, tapi saya secara umum lah, semua orang yang menikah itu dia menikah dengan pasangannya itu supaya dia itu dipenuhi atau dilengkapi atau dilayani, supaya dapat sesuatu dari pasangannya, betul nggak? Saya mau nikah sama si perempuan ini supaya saya dapat ini dari dia. Perempuan ini juga mikir gitu, saya mau nikah sama pria ini supaya saya dikasihi sama dia. Semua manusia begitu. Tetapi pas nanti setelah hari H menikah, ya berantem lah. Karena semua pengen untuk diberi. Nah, tapi kalau nanti berjalan waktu kita baru belajar, oh nikah itu buat dia. Tapi anyway, kita nggak bahas nikah itu ya. Sekarang belajar nubuatan, bukan pernikahan. Lalu berikutnya dari Bang Martin, kenapa dikasih kepada raja orang yang tidak percaya? Itulah pertanyaan saya waktu saya belajar ini, Bang. Jadi pertanyaan kita sama. Kenapa Tuhan harus kasih kepada Nebukadnezar? Tetapi lihat dari ceritanya, inilah jalan Tuhan untuk menunjukkan bahwa di kerajaan Babylon yang kafir, yang semua penyembah berhala itu, di situ lewat mimpi yang nggak dimengerti dan dilupakan oleh Nebukadnezar, Tuhan mengangkat tinggi umatnya. Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Kan nggak ada semua
Orang bijaksana Jampi Alinujum di sana bukan cuma 5, 10, 100 orang loh. Mungkin ribuan orang masuk di golongan itu yang disebut dengan orang bijaksana. Tapi dari sekian banyak orang-orang itu nggak ada satupun yang bisa. Jadi dikasih ke Nebukadnezar supaya Tuhan bisa mengangkat umatnya nih, si Daniel, Hananya, Misael. Saya percaya banyak hal akan terjadi kepada dunia, dan kita yang mengaku anak-anak Tuhan harus siap untuk apa? Memberi solusi, memberi pertanggungjawaban atas iman yang kita punya, memberi apapun ketika ada masalah di kantor, di pekerjaan, di kuliah, di apa. Kita tuh bisa, masalah itu ada supaya Tuhan bisa memunculkan kita. Bukan supaya jadi sombong, bukan. Tapi dimunculkan supaya apa? Ingat, Daniel selalu bawa kepada siapa? Nebukadnezar. Oh, manusia, nggak ada satu manusia pun, raja, yang bisa. Artinya kan dia ngomong, saya pun nggak bisa. Tapi dia bilang apa? Tapi di sorga, dia selalu menunjuk ke atas. Nah, kalau kita dimunculkan Tuhan, kita tinggi, kita dilihat oleh manusia, jangan lupa bahwa orang-orang itu melihat bukan ke kita, tapi ke Tuhan. Oh, teman-teman, oh, Pak, Bu, di sorga ada. Bukan karena saya, tapi di sorga ada. Begitulah cara kita memulai. Jadi itu sedikit yang bisa saya respon dari pertanyaan-pertanyaannya, Kak Hedi. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Alex atas penjelasan baiknya. Nah, itu kalau orang dengar, kita bukan belajar tentang suami istri loh. Ingat tuh. Nah, nanti kata ke Alex, kalau bicara tentang kasih itu, nanti praktek. Nah, kalau mau merasakan kasihnya, ya menikahlah secepat mungkin, oke? Nah, siap. bagaimana Kak Lusan sudah lengkap ya? Kak Yoram sudah lengkap. Sekarang pertanyaannya, Kak siap. Martin gimana? Thank you. Kak Martinnya gimana? Kak. Sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Kak Alex? Ataukah seperti apa? Silakan Kak. Ada lagi yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan lagi? Silakan. 1 menit. Memang itu memang pertanyaan yang sulit dijawab karena ada situ kehendak Allah yang tidak bisa kita selami. Terkadang Allah memang memakai orang yang tidak percaya untuk membawa kemuliaan Dia. Itu juga dikatakan oleh di Mazmur, kalau nggak salah saya, tapi lupa ayatnya saya itu, bahwa kadang hal-hal kejahatan pun bisa dibuat Allah untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Dia, kan? Orang-orang tertentu. Dan juga ini juga, kalau abang juga mungkin tahu juga ini pasti, yang saat di Yohanes 11 itu, di mana yang memimpin di saat itu dipakai Tuhan juga untuk menyatakan rencana Allah untuk semuanya, kan, di Yohanes 11 itu. Kalau teman-teman baca itu sebelum Yesus membangkitkan Lazarus itu, nah, dan di mana orang-orang Sadusi, ya kan, beberapa dari antara mereka keluar dari ajaran Sadusi karena mereka sudah melihat keajaiban Yesus dalam membangkitkan orang mati. Dan ya, teman-teman baca detailnya di Yohanes 11 itu. Jadi terkadang Allah memakai mereka untuk menyatakan kebenarannya sesuai dengan kehendak Dia. Ketetapan Allah yang tidak kami bisa kita selami, itulah salah satu kuncinya di situ. Ketetapan Allah yang tidak kami bisa kita selami. Kan? Nah, berbalik lagi tentang itu juga, bahwa ketetapan Allah itu memang sangat sulit kita mengerti, ya kan? Contohnya juga ada juga pertanyaan begini, bahwa kata mereka kita juga harus mengucap syukur kepada iblis. Kenapa mengucap syukur kepada iblis? Karena iblislah yang
membisikkan kepada Yudas Iskariot untuk menjual Yesus. Kalau tidak iblis yang membisikkan kepada Yudas Iskariot, tidak akan mungkin Yesus akan pergi dan mati di kayu salib. Jadi, apa kita bersyukur kepada iblis karena hal itu? Nah, ini sering sekali ditanyakan oleh orang-orang yang mau membelokkan keimanan Kristen. Logikanya begini juga, cara menghadapinya itu dengan logika juga sebenarnya. Kalau misalnya, contohnya ini logika saja untuk menjawab itu. Logikanya begini, Bang Alexander ini contohnya di dirampok oleh Bang Yoram, contohnya ya, dirampok oleh Bang Yoram, akan tetapi Bang Alexander ini dia membela diri, dan cara dia membela diri, dan karena proses dia dalam membela diri mengakibatkan Bang Yoram ini mati ataupun meninggal dunia, dan beritanya itu heboh, dan Bang Alexander ini jadi terkenal karena berita ini. Jadi pertanyaannya, apa kita harus bersyukur kepada Bang Yoram karena sudah merampok Bang Alexander? Kalau tidak kalau nggak ada Bang Yoram merampok dia, berarti tidak akan bisa eh, berita itu terkenal. Tidak akan bisa Bang Alexander tidak terkenal, kan? Nah, jadi itulah intinya jawaban di situ, kan? Itu logika yang kita pakai. Jadi kehendak Allah itu, kalau sudah Allah tetapkan, manusia itu tidak akan bisa menghentikannya. Lihat bagaimana Simon Petrus mencoba memberhentikan rencana Allah di mana Yesus mati di kayu salib dengan cara menghalang prajurit Roma saat itu, dengan cara menebas telinga dari salah satu prajuritnya, kan? Tapi itu tidak akan bisa menghentikan kehendak Allah itu. Jadi ya, jadi meskipun kita mencintai Yesus, apalagi pertanyaan di luar sana juga mengatakan, oh kalau kamu cinta Yesus, kalau kamu di saat Yesus disalibkan, kamu cinta Yesus kan? Ya, cinta Yesus. Dan kalau lihat Yesus itu mati di kayu salib, apakah kamu rela melihat Yesus mati di kayu salib? Atau apa reaksimu? Ya, jawaban kita tidak ada yang tahu. Karena itu di luar dari kemampuan kita dalam berpikir. Karena itu di luar kehendak Allah. Kehendak Allah tidak akan bisa kita tahu. Jadi intinya adalah di situ adalah kehendak Allah, kehendak bebas Allah yang tidak akan bisa diselami ataupun dipahami oleh manusia karena kita yang terbatas, dan kehendak Allah itu tak batas. Tapi yang kita mengerti dari kehendak Allah adalah keselamatan yang sudah pasti dan sangat jelas. Hanya dalam Yesus keselamatan, tidak ada yang lain. Jadi itulah kehendak Allah yang sangat jelas yang sudah diberikan oleh Allah itu kepada kita, yang harus kita imani dan harus kita yakini. Seperti tadi bilang abang itu juga tadi bahwa tentang nubuatan, kan, tentang Yesus, di mana orang-orang perjanjian lama mereka melihat dengan iman mereka ke depan, melihat tentang kelahiran Yesus, kan, tentang pekerjaan tangan Yesus, di mana Yesus juga mengatakan Abraham bersukacita saat kedatanganku, kan, di Yohanes 8 itu. Yohanes 8 ayatnya yang ke berapa ya, lupa aku ya. Teman-teman masih bisa cek nanti 50 ke atas kalau nggak salah itu. Nah, di-
Dan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Berarti dari kekalan dia sudah ada. Dan juga iman kita bagaimana? Kita melihat kembali ke belakang. Itulah namanya covenant of grace. Yang mana perjanjian keselamatan yang sangat alkitabiah. Ya kan, perjanjian keselamatan itu. Dulunya adanya perjanjian keselamatan dengan perbuatan baik di Kejadian 2 itu. Tapi Abraham gagal, dan saat Abraham gagal, masuklah kasih anugerah Allah kepada mereka. Perjanjian keselamatan dimulai di Kejadian 3 ayat 15 itu. Itulah Injil pertama yang diberitakan Allah sendiri kepada orang pertama, yaitu Adam dan juga Hawa itu. Jadi itulah untuk summary. Mungkin Abang itu bisa nanti jelaskan lebih detail minggu depan ataupun di beberapa minggu selanjutnya. Jadi hanya melengkapi dan saling tolong-menolong untuk membagi kasih firman Tuhan. Oke, kalau membahas tentang pernikahan, itu Abang baca tentang di Efesus 5, hubungan suami istri dijadikan ilustrasi oleh Allah tentang hubungan antara gereja dan juga Kristus di situ. Efesus 5 ayat 25, Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 31. Ya, 31 mungkin. Sampai akhir itu jelas dan sangat detail bagaimana hubungan suami istri itu. Ya, oke, itu aja Kak. Puji Tuhan, terima kasih banyak Kak Martin sudah boleh menambahkan apa yang menjadi tambahan untuk melengkapi pertanyaan daripada Kak Yora, juga Kak Wilson. Jadi hari ini juga kita tidak ada kedatangan orang tua ya, hanya dari Malaysia, Ibu Rumi. Tetapi apakah Ibu Rumi monitor? Soalnya beliau off kamera. Oke. Hanya dari orang tua kita dari Malaysia saja Ibu Lumi, tetapi yang lainnya hari ini tidak sempat bergabung. Jadi teman-teman yang lain jika ada lagi yang mau ditanyakan, ada 1 menit mungkin dari Kamira. Ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan? Oke, saya mau tambahkan sedikit ya. Ini kan benar-benar ya. Sebentar dulu, Ya. sebentar. Karena buka kamera, kesempatan diberikan dulu kepada teman-teman yang lain dulu. Kamera kondisi jaringannya untuk bertanya atau menambahkan. Jika tidak ada, maka kita perkenalan dulu dengan teman baru kita, Saudara Kak Refualu ya, Kak Refualu. Boleh Selamat perkenalan malam. dulu. Soalnya baru Selamat pertama kali malam. bergabung ini Kak Refualu. Silakan Kak. Ya, selamat malam. Selamat Ya, malam. selamat malam Kak. Silakan perkenalan. Ya, nama saya Nason Refualu, asal dari Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Tanimbar Selatan, Desa Lat Dalam. Saya selaku Ketua Jemaat di Jemaat Kanan Lat Dalam. Ya, Pak. Terima kasih banyak sudah boleh bergabung. Boleh tahu Baik. dapat linknya dari mana ya? Salam Saya satu dapat link darah. dari grup. Kita tetangga kabupaten, Kak. Dapat link dari mana, Kak? Saya dapat dari grup Advent. Oh, dari Cari jodoh. Advent. Oh, haleluya, take me out. Iya. Baik, teman-teman, diberkati Kayaknya nggak ada Tuhan. tipu.
Oh, Masih pikir, mantap. sebentar. Nanti Ya, ya. boleh nomornya ditinggalkan di kolom chat. Nanti para admin boleh ini nanti di kolom chat biar nanti ditambahkan ke grup. Baik teman-teman yang diberkati Oke, Tuhan, baik. Oke, baik. sekedar disampaikan Oke, baik. kepada Bapak Ketua bahwa kami adalah Youth Bible Study lintas agama, dan puji Tuhan setiap hari Rabu Bible Study akan dipimpin langsung oleh Kak Alexander Hutajulu. Memang ada Rabu malam permintaan doa, tetapi kita setiap Rabu sesuai dengan jadwal daripada hambanya Kak Alex itu hanya bisa jam 6. Jadi kita ikuti pembicaranya untuk kita dalam pembelajaran. Nah, namun jika Bapak Ketua mau bergabung bersama-sama dengan kami, maka boleh datang bergabung lagi Rabu minggu depan. Ada juga nanti Jumat jam yang sama tetapi 5:30 lebih dulu waktu Indonesia Barat. Jadi kita di Provinsi Maluku khususnya di Kabupaten KKT itu 7:30 sudah mulai. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ketua. Tuhan Yesus berkati, kita semua di Oke, sini baik, bersaudara, tapi bukan saatnya untuk take me out karena take me out-nya khusus di Saudara seiman. iya, khusus di grup saudara seiman. Jadi karena ini Bible Study, jadi iya. Jadi Kak Wilson, jika ada lagi yang mau bertanya karena kita dikejar dengan waktu, simpan dulu pertanyaannya, nanti kita akan ketemu lagi dengan hambanya hari Rabu depan, boleh bertanya lagi. Tetapi ingat mulai hari ini berlaku peraturan. Jika rindu benar-benar untuk belajar supaya tahu apakah kita bisa kedatangan Tuhan Yesus, kita sama-sama diangkat ataukah mungkin kita ketinggalan. Nah, kalau rindu untuk mau mengetahui semuanya itu, kita duduk manis, duduk cantik di depan kamera untuk menikmati berkat Tuhan melalui pengajaran firman-Nya yang telah disampaikan oleh hambanya. Nah, puji Tuhan, di sini bukan saja kita belajar tentang Bible Study, tetapi bagaimana kita belajar untuk pembentukan karakter kita. Nah, di luar sana kita sebagai surat yang dibaca oleh banyak orang, surat yang terbuka dibaca oleh banyak orang. Nah, kalau kita tidak pada saat pengajaran kita sementara tidur atau misalkan kita sementara cerita dengan teman-teman yang lain, kita tidak fokus. Nah, hal itu akan terjadi juga ketika kita di luaran sana, kita di teman-teman yang belum berkesempatan mengenal Tuhan Yesus, mereka akan menilai sebenarnya siapa sih. Bukannya teman-teman berkata bahwa dari buahnya lah kita mengenal pohon. Nah, jangan sampai terjadi ketika kita setiap hari, setiap minggu belajar tentang pengajaran Bible Study, kemudian kita di luar sana, kita karakternya tidak sesuai dengan yang kita pelajari. Jadi inilah tempat untuk kita belajar, teman-teman. Jadi pengetahuan itu penting, tetapi karakter kita juga penting. Budaya sopan santun itu pertama itu harus diprioritaskan supaya jangan kita mempermalukan nama Tuhan Yesus. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Alex untuk menutup kita dan Halo, selamat sekaligus malam. Selamat malam. Iya, sebelum kita masuk di doa penutup, mungkin Bapak Ketua ada seperti tadi diusulkan untuk mau pimpin doa, boleh. Nanti Iya, doa dibuka oleh Bapak Ketua, nanti akan ditutup langsung oleh Kak Alex. Baik, yang ingin didoakan adalah anak saya yang sementara mengikuti ujian SD dengan SMP. Bapak Ketua ini request ini permintaan doa, ya. Sorry. Iya. Minta maaf, ini gagal fokus. Silakan Pak, biar nanti sekalian hambanya Kak Alex yang doakan. Ya, silakan Pak, silakan.
Silakan Bapak Iya, Ketua, baik. silakan. Baik, terima kasih. Doakan anak saya yang ujian SMP dengan SD, 2 orang. Saya kasih sedikit kesaksian sedikit saja. Saya ini tinggal di jauh. Saya ketua jemaat, tetapi perjalanan saya dari jemaat datang ke sini dia makan waktu sekitar 12 jam. Jadi saya seorang guru, Saya mengajar guru di SMK. Jadi perjalanan saya jauh. Dan di tempat tugas saya di sini tidak ada orang Advent, hanya saya sendiri. Jadi perjalanan mau pulang di tempat di apa ini istri dan anak-anak jauh. Jadi saya tinggal di kecamatan lagi, di kecamatan. Istri dan anak-anak tinggal di kabupaten. Gitu. Ya nanti kalau waktu libur baru saya bisa pulang. Atau kalau hari Jumat kalau ada waktu ya saya bisa pulang. Gitu. Dan doakan juga pembangunan jemaat, pembangunan gereja sementara dibangun. Sementara dibangun pembangunan gereja dalam direncanakan tahun depan penresmian. Jadi tolong didoakan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya kesaksian saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua sudah boleh berkesempatan hadir bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, doanya akan langsung didoakan oleh hambanya Kak Alex. Kepada hambanya Kak Alex, dipersilakan untuk menutup kita untuk diskusi ini dan juga sekaligus menutup kita dengan doa Kak. Baik, terima kasih untuk kita semua. Sebagai penutup, saya percaya ini mungkin tidak bisa ditangkap semua karena pembahasan yang cukup cepat dan juga banyak. Jadi di grup Rooted in Christ saya sudah ada kirimkan 2 majalahnya yang saya rekomendasikan. Jadi harapannya dengan majalah itu ketika teman-teman baca, jadi pelajaran ini bisa diulang sambil dilihat. Jadi bisa membantu di dalam mempelajari Alkitab untuk memahami kitab Daniel Wahyu, juga nubuat-nubuat lainnya yang ada di dalam Alkitab. Sebagaimana pelajaran dengan satu tujuan supaya kalau itu semua terjadi tepat seperti yang Tuhan tuliskan, kita bisa percaya. Jadi kita punya iman bertumbuh seiring kita hidup, kita melihat penggenapan-penggenapan apa yang Tuhan tulis bahwa ini semua terjadi. Supaya kita percaya apa? Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dari Alkitab kita ini adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang sama yang menuntun dan memelihara dunia ini sampai betul-betul terjadi seperti yang Dia tuliskan, Dia nubuatkan. Tuhan yang sama akan menuntun kehidupan kita. Jadi nubuat ini bukan hanya bicara tentang apa yang terjadi di dunia, tapi itu menjadi tolak ukur bahwa kalau Tuhan bisa jaga dunia, masa iya Tuhan nggak bisa jaga hidup saya ini, satu orang saya? Pastinya sangat-sangat bisa, sehingga tidak satupun di antara umat-umat Tuhan yang berkecil hati, yang patah semangat, yang kecewa jika ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan atau harapkan. Semoga ini menguatkan iman kita semua lewat pelajaran ini, dan majalah yang ada bisa dipakai untuk membantu dalam pembelajaran Alkitab teman-teman secara pribadi. Oke, kita akan tutup, mari kita berdoa. Pak, sebentar, ada usulan doa lagi, izin usulan doa dari Kak Yegras. Silakan Kak. Oke, silakan. Kak, silakan. Kak boleh on cam biar kita kenal Kakak. Kak Yegras, silakan Kak. Oke, terima kasih banyak. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Nama saya Yengras asli Papua Barat Daya. Saya di Jawa Barat, Sukabumi. Bapak ini dari mana Kak?
Dari Papua Barat, Kota Sorong. Siap, dari Papua Barat monitor, dapat linknya dari mana Kak? Soalnya muka baru, orang baru pertama bergabung. Kan sudah pernah ikut ibadah-ibadah sore mungkin gitu. Ya, nanti ke depannya ikut buka kamera biar ini kenal ya. Oke, terima kasih Siap. banyak. Silakan usulan doanya disampaikan ke hambanya. Ya, yang pertama usulan doa supaya kami orang muda bisa beriman kepada Tuhan Yesus atau setia kepada Tuhan. Yang kedua, doakan kami dalam pendidikan. Semoga kami akan sukses dan pulangnya ke tempat. Amin. Puji Tuhan, Kak. Usulan doa. Nomornya nanti di kolom chat ya. Nomornya di kolom chat biar nanti admin boleh tambahkan di grup. Biar informasi selanjutnya Rabu depan boleh on cam ya. Silakan Kak Alex. Oke, baik. Sudah kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh kembali bertemu di malam hari ini, belajar firman Tuhan bersama. Dan biarlah kiranya apa yang sudah kami pelajari, boleh menambah iman kami, bahwa kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu menyatakan apa yang akan terjadi di depan dari sejak dahulu kala. Biarlah ini menjadi pegangan kami, bahwa kami tidak takut dan gentar untuk masa depan kami, karena Tuhan yang sama yang menjaga dunia ini berjalan selama ribuan tahun. Tuhan yang sama juga akan menjaga kehidupan kami pribadi untuk tahun-tahun ke depan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan, kiranya berkat khusus menjadi bagian mereka, dan mereka boleh juga membagikan kabar baik tentang Tuhan yang menjaga kami sepanjang hidup kami kepada saudara, teman-teman yang lain. Terus untuk berdoa untuk Bapak Refualu dengan permohonan doanya, kiranya Tuhan berkati beliau dalam kehidupan dan pelayanannya, memberkati anak-anaknya yang ada di SD dan SMP yang akan mengikuti ujian. Tuhan berkati, berikan hikmat akal budi dari surga menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, dan terlebih takut akan Tuhan dan menurut pada orang tua. Begitu juga dengan proyek pembangunan gereja di tempat beliau, kiranya Tuhan menyertai. Jika masih ada banyak hal yang kurang, kami percaya Tuhan akan memenuhinya, melengkapinya sebagaimana Tuhan sudah mulai sejak awal pertama batu diletakkan sampai boleh pada akhirnya sesuai dengan rencana, dan kiranya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehadiran gereja yang baru. Begitu juga buat saudara Yengras dan teman-teman di Papua Barat, kiranya Tuhan berkati mereka dalam studi mereka, dimanapun mereka belajar, Tuhan menyertai mereka, dan mereka juga terlebih boleh tetap terus terjaga, terpelihara, iman kerohanian mereka, tetap terus semangat untuk belajar, mendekatkan diri pada Tuhan lewat kumpulan-kumpulan ibadah dimanapun berada, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat mereka. Dan masing-masing kami, ya Tuhan sertai pribadi lepas pribadi, dan juga dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah nama Kristus yang dimuliakan lewat ibadah kami malam hari ini. Kami berdoanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, thank you very much atas doanya. Terima kasih. Terima kasih.
Puji Tuhan, minta maaf Baik. Ya. jaringanku terputus ya. Oke, teman-teman, dengan berakhirnya pujian yang diputarkan, maka berakhirlah seluruh rangkaian pembelajaran kita pada saat ini. Dan kita akan bertemu kembali hari Rabu depan dengan hambanya Kak Alex Hutajulu. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman dan juga Bapak Ketua yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Baik, terima kasih sama. Bapak Ketua dan juga teman-teman yang baru bergabung, bukan orang asing, tetapi kita semua bersaudara di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Shalom, selamat malam saya sampaikan untuk kita semua. Selamat malam. Semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ya, amin. Iya, ini ibu kita dari Malaysia, Bulumi. Bulumi boleh perkenalan biar teman-teman ini bisa kenal Ibu Lumi juga.